kalau misalnya perkembangan daripada demand meningkat, ya tentu ada penambahan kapal lagi. Tapi untuk sementara ini belum. Kalau dari Malaysia sendiri untuk menghadapi resesi global bagaimana Pak? Resesi global tidak ada, kan sudah saya jelaskan di koran tuh bahwa resesi global yang dijelaskan sama Bu Sri Mulyani itu tidak ada. Global dalam keadaan baik-baik, hanya kita perlu waspada saja, itu saja. Terima kasih. Angkutan yang disiapkan untuk lebaran tadi berapa Pak? Kita 23 cabang kita sudah siap seluruh Indonesia. Dari ke Kalimantan. 23 rute ya? Ya. Mas, ini nanti Ini adalah rangkaian acara ulang tahun Dharma Lautan yang ke-47. Malam ini kita mengadakan malam anugerah mitra usaha dan pelanggan. Jadi hari ini kita menganugerahkan atau mempersembahkan penghargaan untuk pelanggan-pelanggan setia kami yang selama ini mendukung pelayanan kami. Ada agen, ada ekspedisi, dan pelanggan setia, termasuk mitra kami sejati juga teman-teman wartawan. Kita akan memberikan apresiasi malam ini. Pak, gimana terkait dengan industri pelayaran di tahun 2023 ini dan kesiapannya menjelang Ramadan dan Lebaran? Situasi sudah mulai normal dengan mulai berkurangnya aturan-aturan. Saya pikir sudah ekonomi sudah kembali, dan khusus untuk tahun 2023 ini kan kita sebentar lagi menjelang Lebaran. Jadi kita sudah mengawali semuanya kemarin dengan mengadakan rakor, mempersiapkan semua dengan seluruh insan Dharma Lautan. Kita kumpul di Solo kemarin untuk kemudian kita akan rapat dengan stakeholder untuk mempersiapkan untuk pos Lebaran. Optimisme seperti apa Pak? Tadi disebut kalau ekonomi membaik. Kami optimis di domestik Indonesia khususnya ya. Kalau di luar katanya suaranya akan terjadi resesi, tapi kami optimis domestik Indonesia luar biasa kuat. Akan nambah berapa penumpang mungkin atau seperti apa kinerjanya Pak? Akan nambah berapa penumpang, pergerakan penumpang yang sudah akan? Perkiraan ada 15% dibanding tahun 2020. resesi dunia nggak ada, Pak. Iya, tidak ada. Domestik yang kuat, Pak. Kalau catatan dari komisaris, Penasehat. Langsung aja. Ya. Yeah. Dari Pak Komisi gitu. Bagaimana pandangan DPR RI terhadap BLU? Ya Pak. Aku rene mek arep seneng-seneng tok. Ditakoni macam-macam. Apa ini? Catatan mungkin terkait membaiknya tadi kan disebutkan DLU optimis dengan ekonomi yang membaik. Nah, seperti apa industri pelayaran di tahun ini dengan kondisi ekonomi yang membaik? Satu aja ya, saya ingin ngasih statement. DLU itu perusahaan paling apik yang pernah saya dengar, yang pernah saya lihat, yang pernah saya rasakan. Dia sangat menjaga keselamatan, sangat menjaga kenyamanan. Dan fungsi Komisi 5 memastikan bahwa angkutan laut kita ini memenuhi standar-standar keamanan dan kenyamanan. Ya. Berarti siap ya untuk angkutan Lebaran? DLU ini. Siap ya Pak untuk angkutan Lebaran? Angkutan Lebaran udah lewat kan, balik angkutan Lebaran, dan dia selalu jadi andalan. Terkait cuaca buruk untuk angkutan laut ini dari Komisi DPR RI sendiri bagaimana? Ya, itu tantangan kita. Cuaca buruk ini masih belum selesai, Mas Bambang. Ya, tapi saya lihat DLU memperhatikan masalah keselamatan. Ya, saya lihat ada kapal Nusantara 91 yang saat cuaca buruk dia jalan terus, dan itu membahayakan, Pak. Itu kapal perintis, Pak Kepala Dinas Perhubungan. Itu kapal perintis, jangan sampai, Pak. Kita nomor satu itu keamanan, ya. Kalau nggak salah itu catatan saya untuk kapal-kapal perintis. Kapal perintis itu andalan kita di Jawa Timur dan di pulau-pulau kepulauan, ya. Jangan sampai gara-gara mengejar udah lama berhenti karena gelombang nggak selesai sampai 5 hari, dia begitu ada jeda sedikit kemudian dia nekat gitu. Jangan, Mas Bambang, laporan kangge panjenengan juga ini, Pak Kepala Dinas tahu kan? Susiantomo selaku pimpinan di Komisi 5 DPR RI yang hadir
bersama kita. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Menteri Perhubungan yang sudah awalnya mengkonfirmasi beliau akan hadir, tapi karena acara hari ini yang cukup padat, beliau mewakilkan kepada Bapak Dirjen Laut, dan kebetulan kondisi beliau, Pak Dirjen, sudah beberapa hari ini harus istirahat. Jadi kita doakan semoga Pak Dirjen Laut juga bisa segera sehat kembali. Dalam hal ini Pak Dirjen Perhubungan Laut diwakilkan kepada yang terhormat Kapten Heru Susanto. Tidak lupa kepada tokoh transportasi yang terhormat Bapak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Yayu Rianto yang hadir bersama kita, Bapak Ari Sugiri MBA, MSI, dan tentunya yang kita tidak asing lagi, yang kita cintai, Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi, STMT selaku Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur yang hadir bersama kita. PT Dharma Lautan Utama, yang terhormat Bapak Dr. Andes Bambang Edi Suprapto selaku owner dan komisaris utama PT Dharma Lautan Utama, yang terhormat Bapak Insinyur Haji Bambang Haryo Soekartono selaku owner dan penasihat utama Dharma Lautan Utama Holding. Tidak lupa yang terhormat Bapak Koiri Sutomo selaku Ketua DPP Kapasda, yang terhormat Bapak Mustafa selaku Ketua Organda Jawa Timur, dan kebetulan di sini juga ada Ibu Insinyur Anita Puji Utami selaku Ketua DPP Iperindo yang hadir bersama kita. Dan selanjutnya yang terhormat Bapak Dr. Andes M. Said, pengurus asosiasi, serta seluruh undangan sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat ridhonya kita dalam kondisi sehat walafiat dan dapat berkumpul di sini mengikuti acara Anugerah Mitra Usaha dan Pelanggan tahun 2023 yang ke-19 kalinya. Dan acara ini kami selenggarakan bertepatan dengan hari ulang tahun PT Dharma Lautan Utama yang ke-47 yang jatuh pada tanggal 15 Februari 2023 yang lalu. Pada kesempatan ini, izinkan kami secara khusus mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Sigit Susiantomo selaku Kepala Kantor Syah Bandar Kelas Utama Tanjung Perak, semua pimpinan pemerintah di Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan LLAJ Provinsi Jawa Timur beserta seluruh jajarannya, serta seluruh tamu undangan, dan atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini, sungguh merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami, keluarga besar PT Dharma Lautan Utama. Sebagai perwujudan rasa syukur kami kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat ridhonya kami dapat berkarya dan mengabdikan diri di sektor angkutan laut dan penyeberangan selama 47 tahun, dan tanpa dukungan dari mitra usaha dan pelanggan maka kami tidak akan eksis sampai dengan hari ini. Usaha, konsumen, dan pelanggan setia yang telah mendukung suksesnya acara atau suksesnya layanan jasa kami kepada masyarakat di seluruh Indonesia, maka kami ingin mempersembahkan penghargaan yang malam ini ada 4 kategori, antara lain sebagai berikut. Pertama, agen berprestasi terbaik wilayah 1 dan 2, ekspedisi berprestasi terbaik wilayah 1 dan 2, pengemudi teladan untuk lintas panjang dan lintas pendek, pelanggan setia
kategori penumpang pejalan kaki, sepeda motor, dan kendaraan pribadi. Kami menyampaikan bahwa PT Dharma Lautan Utama yang dirintis oleh founding fathers kami pada tanggal 15 Februari 1976 telah membantu pemerintah menumbuhkan ekonomi di wilayah Jawa Timur, khususnya Ujung Kamal pada saat itu, dan terus dikembangkan sampai dengan saat ini telah mengoperasikan 45 armada unit kapal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 5 armada kapal kami, dan pada saat pengembangan beberapa waktu yang lalu kami juga merintis lintasan-lintasan baru yang belum pernah dilakukan oleh pemerintah, itu pun tanpa subsidi dari pemerintah. Dan kami bisa menjalankan dengan baik. Hal tersebut disertai dengan adanya sambutan yang sangat positif dari masyarakat konsumen yang ada di lintasan-lintasan tersebut. Alhamdulillah, masyarakat puas dengan pelayanan kami. Terbukti kami telah mendapatkan apresiasi dari pemerintah sejak tahun 2000, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah yang ada di Indonesia, dengan memberikan layanan-layanan di luar atau di atas ekspektasi pelanggan, mulai dari layanan keselamatan, keamanan yang prima, sesuai dengan standarisasi internasional, SOLAS dan IMO. Bahkan kami memberikan layanan lebih dari standar keselamatan dan keamanan. Misalnya, pemutar baik di atas kapal maupun di terminal penumpang sebelum penumpang berangkat, pemasangan tracking system di semua kapal dan seluruh kantor cabang kami di Indonesia, membiasakan safety day untuk seluruh karyawan perusahaan baik kantor pusat, kantor cabang, dan kapal, serta melibatkan konsumen sehingga keselamatan menjadi suatu budaya bagi kami. Menerjemahkan buku SOLAS dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia dan dibukukan menjadi buku saku yang diberikan kepada seluruh karyawan PT Dharma Lautan Utama. Dari sisi layanan kenyamanan, kami juga memberikan layanan di luar ekspektasi pelanggan dan jauh melebihi dari standar layanan kapal-kapal ekonomi dari pemerintah. Bahkan standarisasi layanan kami akhirnya dijadikan pedoman oleh pemerintah, baik dari perhubungan laut dan perhubungan darat. Dan pedoman standarisasi layanan yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi tidak hanya itu, kami juga memberikan layanan lebih seperti layanan gratis untuk pengemudi berupa laundry, potong rambut, pijat, refleksi, layanan live musik, dan pemutaran film box office, serta seperti yang telah disampaikan, pembelian tiket online baik melalui website maupun aplikasi mobile DLU Ferry. Api tumpeng yang sudah disiapkan di atas panggung dengan sajian suguhan, ini tanda bahwa bentuk syukur Dharma Lautan Utama itu tidak pernah sebagian-sebagian, namun seutuhnya dalam memberikan pelayanan kepada segenap. Baik, ini Putri, kabarnya itu kalau lauknya lengkap, ini berkah untuk Dharma Lautan Utama pun juga semakin lengkap dan juga banyak. Kami mengundang Bapak Hari Sugiri untuk berkenan bergabung bersama dengan kami di atas panggung, Bapak. Dan selanjutnya akan diserahkan kepada Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama. Mohon berkenan. Dengan mengucap syukur, terima kasih atas kehadirannya Pak Sigit. Mudah-mudahan berkenan. Lautan Utama. Baik, dan kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan untuk dapat berfoto bersama untuk rekan-rekan media dan fotografer. Mohon waktu dan mampu bertahan di tengah begitu riuhnya persaingan bisnis secara global. Satu pose mandatori. 2, 1. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi.